Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 15. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kekasih Tuhan, marilah di dalam kesukacitaan ini kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 14 bait yang pertama, muliakan Tuhan Allah. Kekasih Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima hukum kasih dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kasih Tuhan, keinginan dan hasrat kita tentu ingin melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Namun dalam kenyataannya seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengakui segenap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati kami
Kami bertelut di hadapan-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami yang kami lakukan baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan, Kidung Jemaat 39 bait yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama mengakui dengan jujur segenap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita memperoleh pengampunan, dan saat ini kita diingatkan akan berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat 4 dan 5. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian berita anugerah yang kita terima, dan saat ini kita juga menerima petunjuk hidup baru dari Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima bersama. Marilah hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, dan kita bersama-sama saat ini menyanyikan Kidung Jemaat 392 bait yang pertama, Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu di dalam doa, di tengah-tengah ibadah ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas karunia berkat yang senantiasa kami rasakan di dalam perjalanan hidup kami. Engkau senantiasa memampukan kami bersuka cita merasakan kasih Tuhan di tengah keluarga kami ataupun dalam jemaat Tuhan GKJ Betan ini. Terima kasih Tuhan untuk segenap karya agung yang kami rasakan. Engkau mencukupi dengan segenap anugerah berkat Tuhan, baik untuk kesehatan kami, untuk kebutuhan hidup kami, untuk kebersamaan kami satu dengan yang lain. Bapa, kami merasakan bahwa Engkau sendiri yang menuntun keluarga kami masing-masing. Dalam segenap situasi, Engkau mampukan kami untuk menghadapi dengan bersandar kepada Engkau. Demikian pula untuk jemaat-Mu yang senantiasa bersekutu untuk bersama memelihara iman percaya. Engkau sendiri yang menuntun, Roh Kudus yang membimbing, sehingga kami dengan segenap latar belakang yang berbeda, Engkau mampukan kami untuk tetap saling mengasihi. Demikian juga ketika kami senantiasa sadar bahwa Engkau memakai kami untuk menjadi sarana, kasih-Mu dirasakan oleh sama kami, Engkau mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi yang hidup. Tuhan, kami serahkan segenap rencana hidup kami, rencana keluarga kami masing-masing ataupun jemaat-Mu di sini ke dalam tuntunan Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam kuasa dan bimbingan Tuhan. Ampuni Tuhan segenap dosa dan kesalahan kami. Sempurnakan dan lengkapilah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan di hadapan Tuhan. Sebagai dasar untuk mempersembahkan, terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan yang kita terima sebagai landasan. Marilah kita di dalam mengumpulkan persembahan, memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Satu-satu hitunglah, kau
Marilah kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kami aturkan. Bapa kami yang di surga, perkenankanlah kami menghadap kehadirat-Mu dalam doa. Segala puji dan syukur serta terima kasih Tuhan, kami panjatkan di hadirat-Mu atas segala berkat anugerah-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, perkenankan kami mengaturkan persembahan syukur, baik mingguan, bulanan, istimewa. Untuk itu sucikan setiap persembahan kami yang kami aturkan, sehingga berkenan di hadirat-Mu. Sucikan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup. Berkati Tuhan di dalam pengelolaan persembahan, kiranya seturut dengan kehendak-Mu dan menjadikan kemuliaan nama-Mu. Kepada saudara kami yang Tuhan percayakan, berilah kemampuan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, apabila di dalam kami mengaturkan persembahan, terselip dosa dan kesalahan kami. Selanjutnya Bapa, kami serahkan akan pelaksanaan pelayanan firman saat ini. Tuhan pakai Bapak kami, Bapak Pendeta, yang akan menghantarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan. Dan untuk minggu ini kita dasari dari Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38. Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan
yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan sungguh-sungguh melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Dikasih Tuhan untuk mengasihi sesama, judul khotbah kita saat ini. Kekasih Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap orang Kristen pasti sudah mengerti bahwa kita meraih keselamatan didasari oleh kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan yang dinyatakan pada kita, kemudian kita menanggapi. Itulah keselamatan yang kita terima. Kasih dan anugerah yang besar bagi manusia dihayati dengan sungguh-sungguh. Ini akan menyadarkan umat, menyadarkan kita untuk terpanggil melakukan yang terbaik untuk Dia yang telah menyelamatkan. Kita dengan sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui karya Yesus. Untuk itu kita pun kalau menyadari besarnya anugerah dari Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh terpanggil sadar untuk melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Kekasih Tuhan, dari firman yang kita baca tadi ada sesuatu yang kelihatannya aneh, berbeda dengan apa yang sering kita dengar. Kalau dimusuhi ya ganti musuhi, kalau benci ya ganti benci, kalau dikutuk ya ganti mengutuk. Saat ini kita diingatkan bagaimana karya Kristus, karya yang banyak ditolak oleh manusia di dunia, bahkan sampai di kayu salib. Ini mengingatkan pada kita, kita pun di dunia ini, di sekitar kita, kadang kita dibenci. Kadang ada sesuatu yang menyakitkan hati kita dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita. Sakit rasanya. Tetapi ketika mengingati kasih dan anugerah Tuhan, kita disemangati untuk melakukan. Lukas 6 ayat 27 sampai 38 kita bisa melihat ada 4 hal paling tidak yang kita cermati, yang harus kita wujudkan dalam hidup. Yang pertama, mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Hal yang tidak mudah. Tetapi karena ada kuasa, ada tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan. Jangan terlebih dahulu wangke pripun kayane, kita lakukan terlebih dahulu. Yang kedua, berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Mereka yang membenci kita, kita mengasihinya. Kemudian yang ketiga, memintakan berkat kepada yang mengutuk kita. Engkang nyupatani, mengutuk kita, kita mohonkan berkat. Dan yang terakhir, kita mendoakan orang yang membenci kita. Jadi ada yang memusuhi, ada yang membenci, ada yang mengutuk kita, ada yang mencaci kita. Wah, itu kalau di sekitar kita tentu siap-siap, cepat gombales. Itu biasa. Sebaliknya kalau kita ini berbuat baik pada orang yang baik pada kita, itu biasa.
Kita dekat dengan orang yang dekat dengan kita itu biasa. Orang kita kemudian dekat dengan orang yang cocok dengan kita itu biasa. Tetapi bagaimana kita ini mendekati, mengasihi orang yang tidak cocok dengan kita, orang yang mencaci kita, membenci kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah panggilan kasih. Itulah yang perlu kita ingati ketika kita sudah dikasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama yang beragam tadi. Mengapa demikian? Sebenarnya dengan kita mengasihi ada 4 hal yang dapat kita rasakan. Ketika kita mengasihi seperti kehendak Tuhan tadi, yang pertama, orang lain yang kita kasih itu merasakan kasih Allah. Karena penuh dengan tanya, kayak gitu, tak sengiti, tak benci, ning kok malah mengasihi. Piye to kae, tak supatani, tak kutuk, ning kok malah nyedai. Lah mereka merasakan, oh kasih Allah itu semacam itu. Kasih yang tidak pandang bulu, kasih yang tidak pilih-pilih, pilih mana yang mengasihi itu yang saya kasih, mana yang cocok dengan kita, bukan demikian. Tapi mengasihi semuanya. Yang kedua, hidup orang akan terpulihkan. Bukan hanya kita yang dipulihkan, dikasih oleh Tuhan, tapi orang lain merasakan kasih Tuhan dan mereka akan terpulihkan. Artinya paling tidak akan disadarkan, oh berarti membenci itu merugikan, memaki itu merugikan. Nah ini akan mengubah, memulihkan. Kemudian yang ketiga, kita sadar berarti kita masih diberi kesempatan menjalani hidup ini dengan mempraktekkan kasih. Dalam inilah jalani hidup dengan praktek kasih. Jangan sia-siakan kehidupan pemberian Tuhan. Kemudian yang terakhir, kita menjadi duta damai sejahtera dalam dunia. Tuhan sumber damai sejahtera bagi dunia, kita menjadi sarananya. Jadi 4 hal tadi, ketika kita mengasihi maka orang lain merasakan kasih Allah, hidup orang akan terpulihkan, kemudian kesempatan hidup ini kita pakai untuk mempraktekkan kasih dari Allah. Kemudian yang keempat, damai sejahtera ada dalam hidup ini. Marilah kita yang sudah dikasihi Tuhan, kita pun mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup, kita bersama-sama berdoa. Mari kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa, mengucapkan syukur Engkau telah memampukan kami memahami kehendak Tuhan, mengingatkan kembali pada kami arti kasih yang begitu besar dari Engkau, dan itu menjiwai hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami, walaupun dengan keberadaan sesama kami yang beragam mensikapi kasih kami. Namun demikian sekali lagi kami yakin Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk tidak hanya memahami kasih-Mu, namun juga mempraktekkan kasih dalam hidup dan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kekasih Tuhan, bersama-sama dengan jemaat di seluruh muka bumi, marilah kita ungkapkan pengakuan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera atau kembalilah dalam aktivitas saudara-saudara, dan jadilah saksi Kristus. Kasihlah sesama kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berita gereja bisa dilihat di WA Group Jemaat GKJ Pedan. Dan saat ini marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.